Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian hari ini? Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa ada dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar dalam materi pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang ada di depan kalian ini. Di monitor sudah Bapak sediakan lirik lagunya, ya, yang mengatakan lagu ini musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ini adalah satu kebenaran yang luar biasa, anak-anakku ini kasih Tuhan, bahwa musim ini akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah tergantikan, anak-anak kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu tetap abadi. Ya, apapun keadaan kita hari-hari ini, kasih Tuhan tidak pernah luntur untuk dicurahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari arahkan hatimu ya kepada Tuhan. Angkat pujian ini kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dialah yang akan selalu menolong kita, dialah yang akan selalu menjaga kita, dia yang selalu memelihara kita, ya. Seumur hidup kita, dialah tempat untuk kita jadikan sebagai tempat perlindungan, pertolongan bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, anak-anakku yang kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku akan terjatuh seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya,
tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Inilah anak-anakku yang dikasih Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, penuh kasih dan kuasa-Nya sanggup untuk memelihara dan memberkati hidup kita. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita belajar hari ini, mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Tutup mata kalian, tundukkan kepala kalian, lipat tangan, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu abadi di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan belajar, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan memberkati. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan ajar mereka untuk senantiasa melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh diberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita
yaitu kita akan masuk ke dalam bab 1, ya, yaitu dengan judul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Ya, untuk bab 1 ini, anak-anakku yang kasih Tuhan, nanti ada beberapa video yang akan Bapak berikan ya untuk menjelaskan bab 1 ini. Ya, sekali lagi bab 1 ini pelajaran kita judulnya adalah Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, hal yang pertama yang perlu kita mau lakukan adalah kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, ya, yang ada di bawah tema atau judul ini, yaitu dari Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, serta Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, ya. Kalian boleh menyiapkan Alkitab masing-masing, tetapi juga Bapak juga akan menyediakan firman Tuhan di dalam di monitor ini, ya. Kita akan membahas kebenaran firman, membahas kebenaran firman Tuhan ini sebagai landasan untuk pelajaran kita, ya, yang bertemakan tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, kita nanti akan belajar apa ya sih yang dimaksud gereja itu, ya. Oke, mari perhatikan di monitor di sini, ya. Ini adalah dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, bahkan kita akan belajar melakukannya di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, yang pertama kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, ya. Ayatnya cukup banyak. Oleh karena itu, mari kita baca dengan teliti supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang dapat kita pelajari di sana, ya, kita renungkan dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, ya, dan benar-benar memperhatikan firman Tuhan ini supaya kita semua mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Haleluya, haleluya. Ya, kita mulai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 42. Ini ada beberapa perikop firman Tuhan. Ya, kita akan membaca per perikop dan nanti ada hal-hal yang penting yang perlu kalian perhatikan dalam setiap perikop ini, ya. Judul yang perikop yang pertama yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Pentakosta, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya anak-anakku yang dikasih Tuhan, setelah membaca perikop firman Tuhan ini, Bapak mendapatkan beberapa hal untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, dan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya dalam perikop yang pertama ini, Bapak mendapatkan satu, ya, tentang hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya. Yang kedua adalah dikatakan di sana bahwa semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul. Ya, pada hari Pentakosta, ya, di sana ketika Roh Kudus dicurahkan, ada tanda yang luar biasa yang menyertai, ya, di mana ada bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus, di mana orang-orang percaya berkumpul pada waktu itu, ya, di satu ruangan yang tertutup, ya. Dan yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada juga di sini hal yang ajaib, yang luar biasa ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Selain disertai tanda seperti tiupan angin keras, ya, dikatakan di sana ada nyala lidah-lidah api yang menghinggapi murid-murid atau orang percaya pada waktu itu. Tetapi mereka tidak terbakar, anakku yang kasih Tuhan. Yang keempat, ya, di sana apa yang terjadi? Maka setelah Roh Kudus dicurahkan itu, penuhlah mereka. Yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, tanda ajaib yang ketiga yang terjadi, ya, yang pertama tadi ada tiupan angin yang keras, yang kedua ada nyala lidah-lidah api yang menghinggapi mereka, dan yang ketiga adalah murid-murid bisa berbahasa-bahasa lain, ya, sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka katakan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, sehingga orang-orang, ya, Yahudi, orang-orang Israel yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, ya, dari berbagai penjuru dunia, ya, mereka tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda, anak-anak kasih Tuhan. Ketika mendengar murid-murid berkata-kata dalam bahasa mereka, apa yang terjadi, anak-anak kasih Tuhan? Ayat 5 katakan, mereka semua tercengang-cengang, menjadi heran dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang yang kepada yang lain, bagaimana mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang adalah orang Galilea dikatakan bisa berbicara dalam bahasa-bahasa kita yang berasal dari berbagai macam bangsa, suku bangsa pada waktu itu, anak kasih Tuhan. Ya, di situ di perikop ini disebutkan mereka berasal dari orang apa saja, ada orang Partia, Media, Elam, ada Mesopotamia, Yudea, Kapernaum, Pamfilia, Mesir, bahkan ada yang dari Arab, ya, Libya dan sebagainya.
Ya, mereka tercengang-cengang. Karena apa? Murid-murid diberikan kemampuan ya, untuk bisa berkata-kata, berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Yang keenam yang Bapak dapatkan adalah hal ini menunjukkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Jadi apa? Murid-murid itu memperkatakan, mengucapkan dalam berbagai-bagai macam bahasa. Itu dalam bentuk suatu kesaksian tentang apa yang Allah lakukan atas umat manusia. Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah terhadap umatnya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketujuh, ya, dikatakan di sana, tetapi ada orang lain yang menyindir apa yang dilakukan murid-murid Yesus tersebut dengan mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya. Selain ada orang yang terheran-heran, ada orang yang tercengang, ya, tercengang-cengang, ya, terhadap apa yang mereka lihat, tetapi ada orang yang tetap aja mereka nggak percaya, ya, bahwa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa murid-murid dikatakan mereka mabuk, anak-anak Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ini juga sama, ada orang yang mau percaya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah, ya, mau mempercayai, mau mengagumi apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi juga ada orang-orang yang selalu tidak mau menyadari akan karya Allah di dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan. Lalu apa yang terjadi dalam perikop selanjutnya? Mari kita, jadi Bapak mendapat satu rema, ya, satu pelajaran bahwa kalau Tuhan berkarya, Ia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib yang membuat kita terheran-heran. Jadi dari perikop yang pertama itu Bapak dapat satu berkat yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa, bahwa kita bisa melihat perbuatan Allah, hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah, sehingga membuat orang-orang itu menjadi tercengang-cengang, terheran-heran. Dan di dalam hidup kita, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita, dan kita akan melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kita, sehingga kita bisa terheran-heran, kagum akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anakku ini kasih Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan maha kuasa, Tuhan adalah maha ajaib, anak-anakku yang kasih Tuhan. Jadi ketika engkau percaya dan menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Itu yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita, sehingga membuat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan itu menjadi terheran-heran. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Inilah yang dialami oleh orang percaya pada hari Pentakosta. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, maka Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan kepada murid-murid untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kemampuan manusia, ya. Inilah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa dan dahsyat, ya. Dan di dalam perikop yang kedua, temanya adalah khotbah Petrus, ya, pasal 2 ayat 14 sampai 40. Mari kita baca, anak-anakku yang kasih Tuhan, ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya telah mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian
yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini, ya, setelah membaca perikop ini, Bapak juga mendapatkan hal-hal yang perlu kita perhatikan dan renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Hal-hal itu diantaranya yang pertama adalah, ya, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul menjelaskan kepada orang banyak bahwa mereka bukan sedang mabuk, tetapi mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa dalam bahasa lain yang diberikan sesuai dengan Roh Kudus itu kepada mereka. Dan ketika mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk, ya. Dan disinilah Petrus bersama ke-11 muridnya, murid Yesus, mereka berdiri dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana bahwa mereka bukan sedang mabuk, tetapi mereka sedang dilawat, dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan kita melihat, ya, di antara murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, salah satunya di antara mereka adalah Petrus, dan Petrus berkhotbah kepada orang banyak di sana yang berkumpul di sana. Ya, Petrus ini menyampaikan Injil. Ya, Petrus ini menyampaikan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus, anak-anakku yang kasih Tuhan. Luar biasanya. Petrus berkhotbah dan memberitakan Injil. Ya, apa itu isi dari Injil atau isi dari berita Injil yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang ada di sana, di Yerusalem. Yang pertama adalah Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang disalib itu adalah penebus dosa manusia. Ya, Petrus mengatakan kepada orang-orang yang hadir dalam perayaan hari Pentakosta di sana, anak-anak yang kasih Tuhan, mengatakan bahwa Yesus yang diserahkan untuk disalib, dialah penebus dosa, dialah penebus dosa manusia. Yesus mati karena dosa-dosa manusia, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Yesus adalah juru selamat manusia yang diperlukan oleh manusia. Nah, ketika Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya, ada banyak orang yang mendengar dan dijamah oleh Roh Kudus, dan mereka sangat-sangat merasa ketakutan dengan kehidupan mereka. Apakah mereka dapat selamat, mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga, atau mereka akan masuk ke dalam api neraka, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan ketika banyak orang yang mendengar khotbah Petrus ini, mereka dilawat oleh Roh Kudus, sehingga mereka apa? Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mendapat keselamatan, ya, bisa mendapat hidup kekal, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, anak-anak kasih Tuhan. Dan Petrus mengatakan supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keselamatan, mereka harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mereka harus mengakui dosa-dosa mereka. Mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan yang kedua, mereka harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, anak-anakku. Dan mereka harus memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan apa yang terjadi, anak-anakku yang kasih Tuhan? Banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, anak-anakku yang kasih Tuhan. Dan hal yang ketiga yang dapat kita lihat di sana itu tentang kuasa Tuhan.
Ya, yang ketiga nih, salah satu kuasa Allah yang dapat kita lihat dari kehidupan Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus adalah keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Itu luar biasa. Roh Kudus mengubahkan Petrus menjadi orang yang sangat berani untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang berita keselamatan di dalam Yesus. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita tahu semua bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah gagal di dalam mengiring Yesus Kristus. Apa kegagalan Petrus, anak-anakku yang dikasih Tuhan? Ya, kita tahu bahwa ketika Yesus menjelang mau disalib, ya Yesus ditangkap dan mulai diadili. Ya, Petrus ini ditanya beberapa kali ya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika dia mengikuti dan mengiring Yesus dari jauh ketika Yesus sedang disalib, yang sedang diadili. Anak kasih Tuhan, ketika ditanya, Petrus ditanya ya bahwa apakah engkau ini murid Yesus? Dia berkatakan, aku bukan murid Yesus. Katakan, aku ini pernah melihatmu, bahwa engkau bersama-sama dengan Yesus. Kamu kan salah satu murid Tuhan Yesus. Petrus berkatakan, aku tidak mengenal Yesus. Saya bukan murid Yesus. Aku tidak mengenal Yesus. Aku tidak mengenal Yesus. Petrus menyangkal Yesus sebagai gurunya. Petrus menyangkal Yesus, ya, mengatakan dia tidak mengenal Yesus, sedangkan sebelumnya adalah Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus kemana saja Yesus melayani anak-anakku yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena Petrus begitu takut karena gurunya sudah ditangkap. Dia takut, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa? Dia menyangkal sampai 3 kali. Baru ada ayam berkokok dan dia teringat bahwa apa yang dilakukan Petrus ini, Yesus pun sudah pernah mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku. Ya, dan itu terjadi, anak-anak yang kasih Tuhan. Dia gagal menjadi murid yang setia. Dia gagal untuk menjadi saksi Kristus. Dia takut ya untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bukan menjadi orang yang penakut, tetapi dia menjadi orang yang berani menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan siapa Yesus kepada semua orang. Dia menceritakan dan mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah penebus dosa. Dan dia memberitakan berita tentang pertobatan. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan dia menjadi saksi Kristus dan menyampaikan kepada semua orang supaya semua orang bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, anak-anakku yang dikasih Tuhan? Petrus dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah. Dan apa yang terjadi? Ada banyak orang yang bertobat dengan apa? Dengan khotbahnya, dengan kesaksiannya. Itu luar biasa, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi melalui perikop ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu mengubahkan ya pribadi yang gagal menjadi pribadi yang berani untuk maju, untuk melangkah di dalam Tuhan. Ya, kalau engkau hari-hari ini merasa tidak mampu, ya, engkau juga bisa mengandalkan Tuhan, engkau bisa mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kalian, terlebih lagi dalam hal menjadi saksi Kristus, anak-anakku yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dan kita akan melihat ya perikop selanjutnya, yaitu perikop yang selanjutnya judulnya cara hidup jemaat yang pertama, yaitu pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Mari kita baca, anak-anak yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini adalah menceritakan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ya, kan kita bicara tentang gereja, ya. Tema kita bab 1 adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Anak-anakku, inilah jemaat mula-mula, gaya hidup jemaat mula-mula, gaya hidup gereja mula-mula, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Ya. Yang pertama yang Bapak dapatkan adalah setelah Petrus berkhotbah menyampaikan berita Injil, banyak orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, itu yang pertama. Ya, ini akibat. Ini adalah akibat ketika Petrus berkhotbah dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, itu membuat orang-orang menjadi apa? Mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, anak-anakku yang kasih Tuhan, dan memberi diri dibaptis. Dan jumlahnya itu sangat luar biasa. Ya, pada waktu itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu luar biasa. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, ini bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin, saudara. Anak-anakku ini kasih Tuhan. 3.000 orang itu mau bertobat, mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nasihatin orang satu aja, orang berdosa, orang jahat aja susah, anak-anakku kasih Tuhan. Apalagi nasihati 3.000 orang sampai bertobat. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, kalau bukan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin Petrus bisa lakukan ini. Petrus melakukan tugasnya, ya. Dia taat atas apa yang Tuhan perintahkan, itu memberitakan Injil dan bicara tentang pertobatan. Itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, kita juga sama, anak-anak kasih Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita, dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, dan menyerahkan hidup kita supaya kuasa Tuhan turun atas hidup kita, maka hidup kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat gaya hidup yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula atau orang-orang yang sudah memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan, anak-anakku kasih Tuhan? Ya, di dalam 3, setelah memberi diri dibaptis, mereka ya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi setelah mereka dibaptis ya dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak langsung pergi begitu saja, tetapi mereka juga menyerahkan hidupnya untuk diajar kebenaran firman Tuhan,
Nah, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar firman Tuhan, mau diajar supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tentunya yang diajarkan oleh rasul-rasul ini adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terus mereka juga bersekutu, beribadah, yang menyembah, memuji Tuhan. Mereka bersekutu kepada Tuhan, mereka bersekutu dengan sesamanya untuk memuji Tuhan. Yang selanjutnya memecahkan roti, ini membagi berkat, ya, memecah-mecahkan roti ini berbagi berkat, berdoa. Mereka tetap bersatu, anak-anakku yang kasih Tuhan. Terus mengorbankan harta, mereka bersedia untuk mengorbankan harta milik, ya, mereka untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi inilah perubahan yang luar biasa. Yang dulunya mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu hanya mementingkan keinginan mereka sendiri, mementingkan kesenangan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka sudah dijamah dan dilawat oleh Tuhan, mereka apa? Kehidupan mereka diubahkan. Yang dulunya hanya berfokus kepada diri sendiri, kesenangan diri sendiri, ego diri sendiri. Tetapi ketika dia diubahkan, dia punya kepedulian yang luar biasa kepada orang lain. Hatinya mudah tersentuh untuk apa? Untuk berbelas kasihan terhadap saudara-saudaranya yang kekurangan. Sehingga mereka mengorbankan harta milik mereka. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang ada dalam kekurangan. Luar biasa anak-anak kasih Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati seseorang, dia akan mengubahkan orang yang jahat menjadi baik, orang yang suka mementingkan diri sendiri, dia akan berubah menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Ya, lalu bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah engkau sudah berubah? Apakah engkau sudah diubahkan oleh Tuhan? Engkau apakah masih mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain, anak-anakku yang kasih Tuhan? Apakah engkau peduli, punya kepedulian dengan orang lain? Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh bertobat, kasihnya itu luar biasa. Ya, apalagi yang terjadi di sini, mereka bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memuji Allah, mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan sesama dengan sikap hati yang tulus dan penuh sukacita. Inilah anak-anakku ini kasih Tuhan yang sangat penting, bahwa mereka melakukannya itu benar-benar mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka melakukannya dengan tulus, anak-anakku. Apa yang mereka lakukan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menolong sesamanya, itu dilakukan dengan sukacita, tidak dengan paksa, tetapi dengan sukacita, dengan ketulusan yang luar biasa. Inilah yang membuat kehidupan mereka sangat luar biasa, berkenan kepada Tuhan. Dan melalui perikop ini juga ada hal yang lain, ya, di sana dikatakan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di dalam pelayanan rasul-rasul ada mujizat, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, mereka didoakan. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang luar biasa yang terjadi, anak-anakku kasih Tuhan, yang dialami dalam kehidupan orang percaya. Dan mujizat itu bukan hanya terjadi pada waktu zaman Rasul dan jemaat mula-mula, tetapi mujizat itu juga masih ada sampai saat ini, anak-anak kasih Tuhan. Mujizat itu masih Tuhan kerjakan sampai hari ini, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Sampai saat ini juga mujizat, tanda-tanda yang ajaib, Tuhan masih melakukannya. Nah, di dalam hidupmu apa yang engkau inginkan? Mujizat apa? Kuasa apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidupmu? Kalau engkau percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, engkau juga akan tetap mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Engkau saat ini sedang merindukan mujizat apa? Kesembuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau engkau sedang sakit, engkau berdoa minta Tuhan sembuhkan sakitku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengalami kesulitan, kesukaran, engkau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan membuat pintu-pintu
pintu-pintu untuk membuka setiap masalah kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima dirinya dibaptis ini, disukai semua orang. Haleluya. Inilah jemaat mula-mula anak-anak Kristen. Kehidupan mereka sangat disenangi, disukai oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Karena apa? Kasih mereka yang luar biasa, kesehatian mereka luar biasa, kepedulian mereka terhadap orang-orang yang kekurangan luar biasa, anak-anakku ini kasih Tuhan. Mereka benar-benar menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Melalui hidup mereka, mereka menyatakan suratan yang terbuka. Jadi melalui hidup mereka, anak-anak Kristen, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam hidup kita juga, kita bisa menjadi suratan yang terbuka. Melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus, anak-anak kasih Tuhan. Mungkin kita nggak bisa cakap untuk memberitakan Injil dengan lisan kita, dengan perkataan kita, tetapi dengan hidup kita, sikap hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Itu juga menyatakan kita sebagai saksi Kristus, anak-anakku ini kasih Tuhan. Perhatikan hidupmu. Sudahkah hidupmu menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah hidupmu menyenangkan orang lain, anak Kristus? Menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat orang tua, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ya, jangan menjadi batu sandungan anak-anak Tuhan. Jadi jangan menjadi penghalang orang lain untuk datang dan mengenal Kristus. Tetapi kita harus menjadi jalan untuk orang bisa melihat kasih Kristus. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Apa yang terjadi di sana yang bagian yang ke-6. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan lakukan. Membuat orang terheran-heran. Membuat orang percaya akan kuasa Tuhan. Kasih jemaat yang begitu luar biasa. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di sekeliling mereka bisa mengenal bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga mereka Mereka datang kepada Tuhan. Karena orang yang ada dalam Tuhan menunjukkan satu kualitas hidup yang berbeda. Anak-anak kasih Tuhan yang baik sehingga orang tertarik datang kepada Tuhan. Orang tertarik untuk hidup, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Anak-anak Kristus, mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita jadilah hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga melalui hidup kita ada banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menjadi jembatan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke dalam bagian firman Tuhan yang kedua, yaitu 1 Petrus. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, anak-anak yang kasih Tuhan. Mari kita baca. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kita kembali lagi kita lihat tema besar kita. Ya, di sini dikatakan gereja sebagai umat yang baru. Ya, gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, kita mau sedikit belajar tentang pengertian gereja. Ya, ini ada hal-hal yang dapat kita perhatikan dan renungkan dan lakukan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yang pertama, anak-anakku kasih Tuhan, yang perlu Bapak mau bagikan, share buat kalian, bahwa kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani, ya.
eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi dari definisi ini, sebenarnya gereja yang sesungguhnya itu bukan bicara tentang gedung, anak-anakku yang kasih Tuhan. Bukan bicara tentang bangunan atau menara gereja yang tinggi, tetapi gereja yang sesungguhnya itu adalah orang-orangnya, orang-orang percaya ya akan Kristus ya. Itulah orang-orang percaya, itulah orang-orang yang ada di dalam gedung gereja itu. Ketika hari Minggu kan orang datang ke gereja. Nah, gedungnya itu sebenarnya gerejanya itu bukan gedungnya, bukan bangunannya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya ini. Yang disebut gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang sudah dipanggil keluar. Keluar dari mana? Tentunya dari kegelapan, dari dosa, ya, dipanggil. Nah, makanya ini gereja atau orang percaya itu adalah yang pertama adalah kebenarannya adalah gereja itu sebenarnya adalah dulunya ya adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dahulu bukan umat Allah dan tidak dikasihani oleh Allah. Gereja itu sebenarnya dulunya dia adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Dia bukanlah umat Allah dan tidak dikasih. Nah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang bukan umat Allah dan orang yang tidak dikasihani ini dipanggil Tuhan, anakku Tuhan ya, yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang yang berdosa, nah ya dipanggil keluar dari dosanya, dari kegelapan, dimasukkan ke dalam terangnya yang ajaib. Ya, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, anakku. Tapi Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pindahkan kita dalam terangnya. Dengan karya penebusannya di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Karena darahnya itu suci, kudus, yang membasuh seluruh dosa kita. Ya, menjadi kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ya, kita ini adalah telah dipilih menjadi umat imamat yang rajin. Kita ini dipilih, ya, dipilih menjadi imamat yang rajani. Kita dipilih menjadi umat bangsa yang kudus dan menjadi kepunyaan Allah. Ini luar biasa. Inilah gereja dari gelap dipanggil menjadi terang, untuk menjadi umatnya yang kudus, menjadi imamat yang rajani, ya, menjadi bangsa yang kudus, ya. Dan ketika kita dipanggil, bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan dunia ini. Justru kita dipanggil dari kegelapan untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Nah, di sini katakan tadi kalau kita baca di sana, dan diberi tugas atau amanat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu dari Allah. Jadi kita ini menjadi saksi-saksi Kristus. Setelah dipanggil dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, dan kita menerima panggilan atau diutus, menerima amanat menjadi terang bagi dunia ini. Anak Kristus. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang dahsyat. Sehingga apa? Supaya semua orang tahu tentang Tuhan yang kita sembah. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, yang sanggup menolong semua orang. Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Tuhan penyelamat kita. Dia adalah penebus dosa manusia. Kita memberitakan keselamatan supaya orang boleh percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Kristus supaya diselamatkan, ya. Nih, supaya banyak manusia yang percaya dan diselamatkan. Haleluya. Ini adalah tugas kita semua anak Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah tugas semua anak-anak Tuhan. Menjadi tugas bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Bukan tugasnya hanya pendeta, ya, bukan tugasnya guru Injil, guru Alkitab, tetapi tugas anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita akan tutup
ya dengan membaca ayat yang terakhir, ya, yaitu bagian 3 itu Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Mari kita baca, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir yang kita akan baca hari ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan bekerja dan menaruh firman-Nya di dalam setiap hati manusia melalui kuasa Roh Kudus, sehingga seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula tadi, mereka hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka saat menyadari akan dosa mereka menyadari mereka perlu pengampunan Tuhan, mereka perlu pertobatan, dan mereka juga perlu untuk hidup benar dan mengasihi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau taruh. Tuhan akan taruh firman-Nya, Taurat-Nya dalam hatinya, sehingga di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang yang akan mendengar kesaksian kita itu akan dijamah oleh Tuhan. Mereka punya hati untuk bisa mengenal Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Masalah orang itu mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, mau lebih kenal dengan Tuhan, itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus sepenuhnya di dalam hidup orang tersebut, anak-anak Tuhan. Yang Tuhan tugaskan buat kita adalah kita bisa menjadi saksi Kristus. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, dari apa yang telah kita baca dari firman Tuhan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gereja itu adalah sebagai umat Allah yang baru, ya. Jadi gereja sebagai umat Allah yang baru. Jadi gereja adalah dulunya yang tidak mengenal Tuhan, dulunya hidup dalam dosa, suka dengan dosa. Ketika Tuhan panggil, dia menjadi umat yang baru, ya. Hidupnya diubahkan. Hidupnya sudah diubahkan. Yang tidak benar menjadi benar. Yang dulunya tidak berkenan kepada Allah menjadi hidupnya berkenan kepada Allah. Makanya gereja itu disebut sebagai umat Allah yang baru. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di akhir pertemuan ini Bapak memberikan tugas buat kalian, ya. Sebutkan 5 hal yang dilakukan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan, ya? Kalian sebutkan 5 hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula atau orang percaya yang memberi diri dibaptis mereka. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan? Dan hal itu bisa kita teladani dalam hidup kita, ya. Jadi tugasnya cuma satu. Ya, tulis soalnya, ya, tulis soalnya. Sebutkan 5 hal yang dilakukan jemaat mula-mula sebagai umat Allah. Oke, anak-anakku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Jadilah gereja, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat
bagi kehidupan di dunia ini, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Terima kasih untuk setiap kalian yang sudah menyimak pelajaran agama Kristen hari ini. Tapi sebelumnya, mari sebelum kita berpisah, kita mau satukan hati kita anak-anakku untuk berdoa. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, lipat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah membaca firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan murid-murid-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ada begitu tanda-tanda ajaib yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan kami melihat ada orang-orang yang hatinya dijamah oleh roh kuasa roh kudus sehingga mereka memberi diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda, sebagai langkah awal mereka untuk bertobat dan berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga melihat teladan yang begitu luar biasa atas kehidupan jemaat mula-mula. Mereka setia kepada Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka hidup dalam kasih yang begitu luar biasa. Demikian pula Tuhan, kami rindu, kami memiliki apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula itu, gereja awal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga untuk orang tua mereka, dan untuk keluarga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati orang tua mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Terlebih apapun yang mereka alami, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri pertemuan pelajaran agama Kristen ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu di pelajaran agama Kristen yang akan datang. Haleluya.